Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan dari pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Timur. Dalam hal ini akan diwakili oleh sahabat Hasan Bisri, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi utusifa bil kamalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar Rais Suriah PCNU Bangkalan, Romo Kiai Haji Makin Nasir Ketua PCNU Bangkalan, Romo Kiai Haji Imron Fatah, Romo Kiai Haji Nasih Ashal, Romo Kiai Haji Hasani Zubair Muntasor. Beliau adalah Dewan Penasehat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan. Sahabat Haji Musafa Syafril yang berada di tengah-tengah kita tapi ada di belakang, Wasekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Dr. Khalifi Aziz Dewan Instruktur Pimpinan Wilayah, sahabat Haji Zainal Arifin Muntasor Ketua PCGB Ansor Kabupaten Bangkalan, sahabat Hamid Hamzah Sekretaris PCGB Ansor, sahabat Amil Mustafa GKMNU, Satkorcap Banser, Satkoryon Banser, Ketua PACGB Ansor, dan jajaran pengurus Ansor Cabang Kabupaten Bangkalan, Bapak dari Kapolres dan Dandim 0829, Bawaslu, Ketua DPRD, Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, dan segenap hadirin undangan, khusus kepada ibu-ibu muslimat fatayat dan paduan suara. Pantun Jawanya begini, iwak peyek sego tahu, ketoke makin tuwek tapi makin ketok ayu. Pergi ke Madura lewat Suramadu, ziarah ke Syekhona Khalil berharap berkahnya. Ansor Bangkalan wajib terus maju, masa depan kita ukir lebih dikdaya. Sahabat-sahabatku semuanya, saya sampaikan salam dari Ketua Umum Haji Adin Jauharudin, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Salam juga dari sahabat Haji Syafiq Syauki LC, Ketua PWGB Ansor Jawa Timur, yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Sahabat-sahabatku semuanya, di momentum pelantikan Gerakan Pemuda Ansor, saya teringat ketika dulu saya masih menjadi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Waktu itu saya menghadiri sebuah kegiatan. Hadir di sana Habib Muhammad Iqbal Asgaf, mantan Ketua Umum PBPMI, juga mantan Ketua Umum PPGB Ansor. Beliau menyampaikan satu kalimat yang hingga detik ini di otak saya gak pernah hilang. Kepemimpinan itu adalah amanah, dan amanah itu adalah melayani. Sahabat-sahabat PAC yang dilantik hari ini, sahabat-sahabat sejatinya adalah dalam rangka untuk melayani. Jika tidak siap silahkan keluar hari ini juga. Sudah terlanjur dilantik. Ada 3 dimensi yang wajib dilayani oleh sahabat-sahabat Ansor. Pertama, melayani membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, melayani membentengi para kiai dan ulama. Yang ketiga, membentengi melayani Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi yang kedua, melayani kiai dan ulama, saya tidak menyebut habaib agar tidak jadi masalah. Itu sudah termasuk. Ini ada ketua PAC kok mirip Ahmad Dhani.
Coba hafal lagu Shine On. Lagu judulnya Shine On, hafal nggak? Nggak hafal. Sahabat-sahabatku, izin Yai Maki Nasir, jika saya lumayan kepingin menggebu-gebu di sini. Saya tadi mendengarkan lagu-lagu berbahasa Madura, itu tidak paham, satu kata pun tidak paham. Tapi saya menikmati musiknya, menikmati nadanya, menikmati satu persatu wajahnya. Saya berharap sahabat-sahabat Ansor seperti itu. Meski orang lain tidak paham apa yang dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor, minimal mereka menikmati apa yang dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor. Sanggup? Bisa? Kita merasa wajar kalau sambutannya Raizen itu lemah lembut seperti itu. Tapi yang dilihat ini legasinya. Sampean-sampean ini adalah legasinya Rahasani, warisannya Rahasani. Sekarang akan menjadi warisannya sahabat Razen. Kalau saya boleh meminta, Razen ini bisa jadi ketua PW PPC Ansor, bisa 2 periode. Nanti setelah itu jadi ketua PW, Ra. Yang sampean omongkan itu terlalu kecil. Setelah ini, jika PAC di Satkoryon Banser mampu yang pertama melakukan pletonisasi ranting, setiap ranting minimal ada 32 banser, setiap ranting rajin rutin melakukan majelis dzikir sholawat Rijalul Ansor, untuk menjadi bupati kecil itu urusan belakang, itu tidak usah dipikir. Loh, serius, warga NU itu dalam 5 tahun rukun 5 menit saja itu semuanya kena. Presiden kena, gubernur pernah, bupati kena, apalagi wali kota, apalagi ke DPRD kena. 5 tahun rukun 5 menit saja ketika masuk TPS. Sanggup? Bisa? Ya, ben ketok garang ngono loh. Saya ini tidak punya apa-apa, punyanya cuman ini. Kalau sudah di rumah, Ra, saya ini takwa, Ra. Takut istri tua. Kalau Razen ini, kalau sudah rapatnya di Surabaya itu nampak tawakal. Takut istri tua tapi banyak akal. Live streaming ini, iya saya teruskan kalau begitu. Yang tidak berani itu beliau tawadhu. Tahu tawadhu? Takut istri tua tapi diam-diam mendua. Mbak-mbak, lihat ini sahabat-sahabat Ansor, ini besok akan jadi suami yang istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ngapunten Ibu Muslimat Fatayat, ngapunten. Rokok kelebot talina merah, salah lopot nyon sapora. Ke pasar Belega beli sebungkus permen, beli kacang dimakan dengan tahu. Memang luar biasa di bawah kepemimpinan ketua Razen, tapi sayang istrinya cuma 1. Itu proposal saya agar dibagi 1 gitu loh maksudnya. Saya teruskan, sahabat-sahabat. Sekarang serius ini. Ayo kita berpikir, ternyata tanpa kita
NU itu tetap besar. Tanpa kita, gerakan pemuda Ansor tetap besar. Jadi jangan salah, bila tidak ada kita lalu kemudian Ansor mati, maka kitalah yang butuh NU, butuh Ansor, bukan Ansor, bukan NU yang butuh kita. Itu kebalik. Saya tadi mendengar kalimat ketua-ketua PAC yang dilantik. Ada yang bilang jasnya belum lunas, seragamnya belum lunas. Sahabat-sahabatku, di dalam jas Ansor ini kita ternyata dititipi logo NU, logo Gerakan Pemuda Ansor. Meski jas kebesaran ini, kalau bahasa Jawanya kegeden, itu adalah kita sendiri yang membeli, kita sendiri yang iuran. Sejatinya logo Ansor, logo NU bukan milik kita, tapi milik masyayikh yang dititipkan kepada kita. Jangan sok merasa kalau tanpa kita Ansor tidak besar. Tanamkan itu dalam diri kita agar kita mengawal Nahdlatul Ulama, mengawal Gerakan Pemuda Ansor lebih serius dalam rangka mencari berkah dan ridhonya para masyayikh. Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para masyayikh yang lain. Maka tidak boleh tidak, Gerakan Pemuda Ansor gerakannya harus berubah, lebih koheren, lebih padu, lebih sinergi. Tidak boleh ada yang melakukan sesuatu yang melawan sahabat ketua Razen. PAC berbeda pendapat dengan Razen, itu biasa. Tetapi kalau melawan, kalau bersikap berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan cabang, itu salah besar. Apalagi melawan dan berbeda sikap dengan Nahdlatul Ulama. Ben ketok beda seperti Razen. Jadi gerakan kita lebih koheren, lebih padu, lebih sinergi, lebih satu komando dengan pimpinan pusat. Maka kami berharap sahabat-sahabat ini PAC, kami berharap sahabat-sahabat PAC sekarang selalu berada di permukaan sosial dan permukaan media sosial. Hidup kita itu ada di dua alam sekarang, alam sosial masyarakat dan alam media sosial. Justru kita lebih banyak berselancar di alam media sosial daripada alam sosial masyarakat. Bangun tidur ambil HP, ke toilet ambil HP, sholat pegang HP, tahlilan bawa HP, bahkan ketemu pacar itu loh lebih sering lihat HP daripada lihat pacarnya. Betul? Maka sekarang sahabat-sahabat harus selalu berada di permukaan masyarakat dan permukaan media sosial. Caranya adalah sahabat-sahabat harus jadi panutan masyarakat, minimal panutan para pemuda di kampung kita masing-masing. Masyarakat itu melihat kita keluar satu langkah di depan rumah, itu langsung melihat Ansor, bisa memberikan solusi. Pemuda harapan bangsa, bukan sekedar pemuda harapan
pemudi. Lewat jalan raya masyarakat sudah melihat Ansor ini penolong kita, Ansor ini solusi bagi kita. Masyarakat melihat kita seperti itu. Jika ada masyarakat yang merasa Ansor mana, Ansor lagi, tidak masalah. Selalu tampil dan selalu berada di permukaan masyarakat dan permukaan media sosial. Untuk berada di permukaan media sosial, sahabat-sahabat kuasai algoritma media sosial, algoritma internet, kuasai coding decoding, kuasai desain web, desain video, desain TikTok, kuasai desain media sosial, kuasai konten-konten, bikin quote-quote. Ada kiai yang sedang ceramah, bikinkan quote. Ada kiai yang sedang memberikan petuah, berikan quote dan segala macam. Aktif di media sosial, seolah-olah media sosial itu penuh dengan apa yang dilakukan, ada konten-konten gerakan pemuda Ansor. Yang kedua, tampil di masyarakat sebagai solusi. Masyarakat butuh pupuk, Ansor punya solusi. Masyarakat butuh aman, Ansor punya solusi. Masyarakat ada yang yatim, Ansor datang untuk menyantuni. Ada yang janda, Ansor datang untuk. Saya tidak berani melanjutkan, Yang saya khawatirkan itu bukan ini, tapi Ibu Muslimah dan Fatayat. Saya turun nanti sepatunya bisa dilempar ke aku. Jadi solusi agar kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, maka kita akan dianggap sebagai pemuda yang berlalu saja, tidak membuat sejarah, tidak membuat momentum. Kita lewat di depan rumah orang, ya sudah, ya lewat. Oh, onok pemuda lewat, ya itu aja. Maka kemudian keteladananlah yang diperlukan. Kiai Haji Wahid Hashim, ayahanda Gus Dur, itu membuat syair yang indah. Nanti Mbak kalau pengen mengarang lagu, ini syairnya Kiai Haji Wahid Hashim indah. Banyak syair-syairnya. Salah satu syair yang sangat saya suka, laqad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrasu hatta yakulan nasu ba'dana. Para pendahulu telah menanam dan kita telah menikmati hasilnya. Saatnya kita menanam untuk kelangsungan generasi berikutnya. Menanam itu bisa menanam pohon, bisa menanam kebaikan, menanam budaya bersatu, menanam kerukunan, menanam budaya anti hoax, anti kebencian, anti fitnah, menanam kebersamaan masyarakat, menanam budaya berorganisasi dengan baik, menanam disiplin, menanam masyarakat yang religius, menanam masyarakat yang rukun, guyub, damai, menghargai perbedaan, menghargai yang tua, menghargai segala potensi masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, mulai hari ini tanamkan dalam diri kita untuk mengambil semua potensi masyarakat. Ambil semua potensi masyarakat. Jadi ketua RT siap, jadi kepala desa siap, jadi kaur keuangan siap, jadi kiai siap, jadi bupati siap, jadi ketua DPRD siap, jadi anggota DPRD siap, jadi camat siap, jadi kiai siap. Punya istri satu siap. Sahabat-sahabat, mulai hari ini bikin database. Misalkan ini di kota Bangkalan, masjid yang ada di Pemda itu siapa yang ngelola? Masjid di kantor-kantor dinas siapa yang mengelola? Masjid di kantor pajak siapa yang ngelola? Akidahnya apa? Di kampung kita masing-masing cek seluruh musola yang ada, siapa kiainya, nomor HP-nya berapa, anaknya disekolahkan di mana, kiai ini bisa ngaji kitab apa. Itu penting sekali agar sahabat-sahabat bisa mempetakan
depan Ansor ini berdaya guna, dikdaya, atau justru hilang, tidak ada jejaknya? Sahabat-sahabat masih punya tanggung jawab besar. Minimal setiap desa harus ada 32 banser. Minimal setiap desa harus rutin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor setiap sebulan sekali. Pindah-pindah tempatnya, jangan di satu tempat. Di musola A, musola B, musola C, di rumah kiai ini, kiai ini, kiai ini. Bikin RA Rijalul Ansor. Sanggup sahabat-sahabat? Bisa? Oke. Yang keempat, sahabat-sahabatku, hindari pertikaian internal. Jika terpaksa berselisih paham dalam konteks organisasi maupun pribadi-pribadi, jangan pernah tunjukkan di media sosial. Jangan sekali-kali mengupload segala sesuatu yang berupa konflik di internal di media sosial, apalagi media online. Itu haram di organisasi. Selesaikan. Kita punya cara tabayun. Tabayun tidak bisa, adu otot. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor akan menyelesaikan masa khidmatnya pada akhir bulan ini. Saya sebagai sekretaris PW Ansor Jatim, kalau mundur ya kira-kira Agustus. Selanjutnya saya mohon izin berkhidmat sebagai pimpinan pusat, didaulat sebagai ketua. Ada ketua umum, wakil ketua umum, lalu kemudian ada ketua-ketua. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk jadi ketua pimpinan pusat dan sekaligus ketua Korwil 9 GP Ansor Jawa Timur. Ke depan akan lebih banyak sinergi. Yang paling akhir, harapan saya, Razen, bikin kantor Ansor segera. Bikin kantor Ansor yang luas, yang memadai, halamannya luas, lantai 2, lantai 3 terserah. Nanti akan ditiru oleh sahabat-sahabat pimpinan anak cabang. Kalau NO-nya belum punya kantor, tidak apa-apa, Ansor mendahului. Sanggup? Sanggup? Yang penting tanahnya ada dulu. Dihibahkan tanahnya atau diwakafkan ke NU, kemudian dibangun. Untuk membangun ke atas itu gampang. Itu gampang. Ansor Lamongan itu bangun lantai 1. Lalu kemudian lantai 2-nya sudah dek, tetapi banyak besi yang menancap tengadah ke atas. Saya pikir-pikir, oh inilah cara NU. Pondok-pondok dulu dibangun begini. Ada besi yang masih nancap ke atas, itu tandanya sedang berdoa. Kapan aku diteruskan? Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat PAC ini nanti ikut dalam golongannya Syekhona Khalil. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah, ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho para muassis Nahdlatul Ulama, agar ketika kita masuk dalam rombongan beliau-beliau ke dalam surganya nanti, bahwa kita adalah dalam rombongannya para masyayikh dan para alim ulama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wal afu minkum, sekali lagi rokok kelobot talina merah, salah loopot nyoon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.